Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, kita akan lanjutkan kajian kita, masih membahas kitab Minhajul Muslim, konsep hidup seorang muslim dalam Islam. Dan kita sudah masuki halaman ke-458 tentang salat 2 hari raya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, salat 2 hari raya maksudnya di sini adalah Idul Fitri dan Idul Adha. Dan 2 salat hari raya ini adalah 2 salat yang keduanya menunjukkan kebahagiaan kaum muslimin. Karena dalam Islam hanya memiliki 2 hari raya dalam setahun, Idul Fitri dan Idul Adha. Saat Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, orang-orang Ansor di kota Madinah, mereka sedang merayakan hari raya yang biasa mereka rayakan. Dan hari raya yang mereka rayakan bukan dari Islam, tapi warisan dari Persia yang disebut dengan Nairuz dan juga Mihrajan. Jadi ada perayaan Nairuz dan ada perayaan Mihrajan, dua-duanya warisan Persia. Lalu kenapa kemudian Persia masuk pula ke Madinah? Karena kita tahu bahwa Persia pernah menguasai negeri Yaman. Karena ketika negeri Yaman dikuasai oleh orang-orang Ahbash atau dikenal dengan orang-orang Ethiopia, yang sangat masyhur rajanya Abrahah ibn Asram atau disebut Abrahatul Asram, yang pernah hendak menghancurkan Ka'bah, tapi turun azab dengan dikirimnya burung-burung laut yang disebut dengan ababil, sehingga mereka dihancurkan oleh burung-burung laut itu. Kemudian kekuasaan jatuh kepada putranya, namanya Masruq ibnu Abraha. Lah di zaman Masruq putra Abraha ini terjadi pemberontakan oleh salah satu keturunan Raja Himyar, namanya Saif ibn Dhi Yazan. Saif ibn Dhi Yazan ini dia ingin memberontak dan mengusir orang-orang Ahbash pulang ke Ethiopia. Tapi karena tidak memiliki kekuatan, maka dia coba melobi bangsa Romawi supaya memberikan dukungan atas pemberontakannya. Masalahnya orang-orang Romawi beragama Nasrani
dan juga Abrahah dan turunannya juga orang-orang Nasrani, sehingga tidak mungkin Nasrani menyerang Nasrani. Maka orang Romawi menolaknya. Karena orang-orang Romawi menolak, maka Saif ibn Dhiyazan, raja keturunan Himyar ini, minta bantuan ke Persia. Akhirnya Persia pun pada awalnya menolak karena negeri Yaman itu tidak ada keuntungan secara ekonomi. Tetapi kemudian orang-orang Persia mau menolong dengan cara mengerahkan orang-orang yang melakukan kriminal yang ada di penjara untuk ikut berperang di negeri Arab. Hitung-hitung membereskan para penjahat tahanan. Kalau menang ya sebuah keuntungan, kalau kalah pun tidak ada kerugian. Karena yang mati bukan tentara resmi Persia, tapi para tahanan. Tapi siapa sangka, walaupun para tahanan yang dikirim rupanya berhasil mengusir orang-orang Ethiopia, orang-orang Habasyah, orang-orang Ahbas keluar dari Yaman. Akhirnya kemudian Saif ibn Dhiyazin berafiliasi dengan orang-orang Persia. Sejak itulah Yaman dicengkram Persia. Karena negeri Yaman sudah tidak dicengkram lagi oleh orang-orang Ethiopia dan beralih kepada orang-orang Persia, disinilah pengaruh budaya Persia masuk ke negeri Yaman. Sehingga muncullah perayaan-perayaan yang disebut dengan Nairuz dan juga Mihrajan. Lah orang-orang Ansar rata-rata mereka keturunan Yaman. Semua orang Ansar itu keturunan dari negeri Yaman. Sehingga budaya untuk merayakan perayaan Nairuz dan Mihrajan itu juga terbawa-bawa sampai kepada anak turunannya yang ada di kota Madinah. Tapi tentu para sahabat saat merayakan Nairuz atau 6 bulan setelahnya Mihrajan, Nairuz itu dilakukan tahun baru. Kemudian kalau Mihrajan itu 6 bulan setelahnya. Tentu mereka tidak ada keyakinan seperti orang-orang Persia yang meyakini tentang keyakinan sesat dalam 2 hari raya itu. Jadi para sahabat itu ya hanya rame-rame, hanya makan-makan, hura-hura, tidak ada keyakinan sesat. Hanya ya seremonial saja. Makanya Nabi SAW ketika hijrah dari Mekah ke Madinah melihat para sahabat ini sedang melakukan perayaan. Lah ketika Nabi SAW melihat perayaan itu, maka Nabi SAW kemudian menegur mereka dan mengatakan, Allah telah menggantikan kepada kalian 2 hari raya yang bisa menggantikan 2 hari raya kalian. Pertama Idul Fitri sebagai pengganti Nairuz, dan yang kedua Idul Adha sebagai pengganti Mihrajan. Maka sejak itulah Islam hanya mengenal 2 hari raya ini. Pertama hari raya yang disebut dengan Idul Fitri, dan yang kedua hari raya yang disebut dengan Idul Adha. Dari sini kita tahu Islam hanya punya 2 hari raya dalam setahun. Kalau ada perayaan-perayaan di luar daripada Idul Fitri dan Idul Adha, maka Islam tidak mengenalnya. Karena cuma 2 hari raya yang disepakati berdasarkan dalil baik Al-Quran ataupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lah dalam 2 hari raya Islam ini yang disebut dengan Idul Fitri dan Idul Adha, ada 2 salat yang disebut dengan salat Idul Fitri dan salat Idul Adha. Inilah yang kita akan bahas tentang 2 salat ini. Baik, ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hukum salat Idul Fitri atau Idul Adha
ulama mengatakan hukumnya adalah sunnah muakkadah. Jadi solat 2 hari raya ini secara hukum adalah sunnah muakkadah, artinya bukan sunnah biasa, tapi sunnah yang menyerempet wajib. Karena perbedaan sunnah dengan sunnah muakkad, kalau sunnah saja kadang Rasul melakukannya, kadang Rasul meninggalkannya. Tapi kalau muakkad atau sunnatun muakkadatun, maka Rasul tidak pernah meninggalkannya seperti wajib. Rasul tidak akan meninggalkannya. Dan itu ditunjukkan dengan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam agar seluruh kaum muslimin ikut serta dalam salat ini. Bahkan bukan hanya wanita-wanita suci, wanita-wanita haid, bahkan gadis-gadis pingitan disuruh keluar tanpa terkecuali, anak-anak, remaja, dewasa, tua, yang suci, yang tidak suci, semua keluar. Karena memang ini hari raya meramaikan kaum muslimin. Dan Nabi SAW sepanjang hayatnya sejak disyariatkannya di tahun 2 Hijriah salat Idul Fitri, dan juga 3 bulan setelahnya Idul Adha di bulan Dzul Hijjah, maka Rasul tidak pernah meninggalkan sampai wafat, dan diteruskan oleh para sahabat serta orang-orang setelahnya sampai hari ini. Maka salat Idul Fitri dan Idul Adha menjadi rutinitas tahunan bagi seluruh kaum muslimin dimanapun mereka berada. Mereka sangat antusias untuk melaksanakan 2 hari raya ini. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun fadilah dan keutamaannya, tentu yang pertama sekali salat Idul Fitri dan Idul Adha ini kalau kita melaksanakannya itu tidak lain dan bukan dalam rangka syukur. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun Idul Fitri, bersyukur kepada apa? Bersyukur karena kaum muslimin telah menyempurnakan ibadah di bulan Ramadan, seperti puasa, kemudian sedekah, tarawih, dan ibadah-ibadah yang lainnya, menghidupkan malam Lailatul Qadar. Jadi karena Allah sudah memberikan nikmat kepada kita, menyempurnakan bulan Ramadan dengan berbagai macam ibadah, maka bentuk syukurnya ditutup dengan beramai-ramai melakukan hari raya dengan melaksanakan salat Idul Fitri. Jadi salat Idul Fitri itu bagian dari bentuk syukur karena Allah sudah berikan nikmat mampu menyempurnakan ibadah dalam 1 bulan. Adapun Idul Adha itu bersyukur akan nikmat haji. Ada sebagian kaum muslimin mereka bisa melaksanakan haji, dan sebagiannya juga bersyukur bisa melaksanakan kurban. Makanya bentuk syukurnya adalah melaksanakan salat Idul Adha. Jadi 2 salat ini dilakukan karena perasaan syukur kita kepada Allah yang sudah banyak memberikan nikmat kepada kita. Ini yang pertama. Yang kedua, bahwa salat Idul Fitri dan Idul Adha itu menunjukkan lil wuhdati war rahmah, menunjukkan persatuan kaum muslimin dan kasih sayang sesama kaum muslimin. Selama hampir 1 tahun banyak saudara-saudara kita yang tidak pernah berjumpa, entah karena kesibukan mereka bekerja, entah karena ada persoalan keluarga atau ada persoalan-persoalan lainnya, sehingga terkadang dalam 1 tahun itu tidak pernah bertatap muka dengan saudara-saudara kita kaum muslimin. Lah, momen Idul Fitri dan Idul Adha itulah
momen di mana kita bisa berjumpa dengan mereka, bertatap muka dengan kaum muslimin yang kita kenal atau yang tidak kita kenal, berkumpul di sebuah lapangan, dan juga melahirkan rahmat kasih sayang, menyebarkan kasih sayang di antara sesama kaum muslimin di dalam solat jamaah Idul Fitri atau Idul Adha itu. Jadi fadilah solat Idul Fitri dan Idul Adha itu untuk persatuan dan menebarkan rahmat di antara kaum muslimin. Kemudian yang ketiga, solat Idul Fitri dan Idul Adha itu adalah bentuk dari jaizah, piala yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, karena para malaikat saat pelaksanaan Idul Fitri itu akan memanggil setiap orang-orang yang melaksanakan salat Id dan memberitakan kepada mereka bahwa Allah telah mengampuni dosa-dosanya. Makanya kenapa Idul Fitri itu disebut Yaumul Al-Jaizah, hari seseorang mendapatkan piala atas kesuksesan dia selama Ramadan, menghabiskan ibadah penuh tanpa henti dan lelah. Maka di ujung Ramadan ketika Idul Fitri, Allah menganugerahkan hadiah, menganugerahkan piala dalam bentuk ampunan. Dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yang keempat, karena dua pelaksanaan salat hari raya ini termasuk sunnah, berarti yang melaksanakannya mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang mengikuti sunnah pasti akan mendapatkan hidayah, karena banyak sunnah-sunnah yang akan dikerjakan saat pelaksanaan salat Id ini. Mulai dari keluar ke musala, berjalan kaki, kemudian kembali dari jalan yang lain, kemudian mengucapkan salam dengan saudara-saudara kita yang ketemu di jalan, berjabat tangan, dan begitu seterusnya. Ya. Jadi banyak sunnah yang kita akan dapati. Jadi orang yang melaksanakan salat itu hakikatnya dia telah melaksanakan arahan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Inilah di antara fadilah keutamaan dua salat itu. Baik. Perhatikan bukunya di sini tentang hukum dan waktu pelaksanaan salat dua hari raya. Adapun salat dua hari raya yang dimaksud adalah Idul Fitri dan Idul Adha, di mana keduanya merupakan sunnah yang sangat dianjurkan atau sunnah muakkadah. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang dua salat ini. Pertama, salat Idul Adha, Allah katakan dalam surah Al-Kautsar 1-2, Inna a'tainaka al-kautsar fasalli, di sini syahidnya, fasalli li rabbika wanhar, salatlah untuk Rabbmu, artinya salat Idul Adha. Setelah itu wanhar, sembelihlah kurban-kurbanmu. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'la ayat 14-15, Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Sungguh beruntung orang-orang yang membersihkan dirinya dan mengingat nama Rabbnya lalu dia salat. Maksudnya salat di sini artinya pelaksanaan salat Id. Kemudian Nabi SAW selalu melaksanakannya, artinya tidak pernah meninggalkannya selama hidupnya. Dan beliau juga sangat menganjurkannya dan memerintahkan supaya seluruh umatnya melaksanakannya. Dan beliau juga mengarahkan segenap wanita, bahkan anak-anak kecil untuk ikut meramaikannya. Lah kata beliau, hal ini dikarenakan bahwa salat dua hari raya ini merupakan salah satu syiar. Ini juga salah satu keutamaannya.
bahwa dua solat itu adalah syiar dari syiar-syiar Islam, dan siapa yang mengagungkan syiar-syiar Islam maka itu menunjukkan dalil dari ketakwaannya. Allah mengatakan dzalika wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Maka siapapun yang membesarkan syiar-syiar Allah, mengagungkan syiar-syiar Allah, memuliakan syiar-syiar Allah, maka itu menunjukkan ketakwaan yang tertanam dalam hatinya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini tentang dalil pelaksanaan dua hari raya itu. Adapun waktu pelaksanaan salat dua hari raya ini dimulai sejak matahari naik setinggi tombak ataupun awal waktu duha. Jadi pelaksanaan salat ini dilakukan di waktu duha, tepatnya di permulaan waktu duha. Ketika terbit matahari, biarkan meninggi setombak, dan waktu akhirnya sampai matahari tergelincir. Artinya sampai matahari tergelincir ke arah barat, masuk waktu zuhur. Jadi awal pelaksanaannya ketika matahari terbit, biarkan meninggal satu tombak, dan akhir dari pelaksanaannya ketika datang waktu zuhur. Kemudian kata beliau di sini, adapun yang lebih utama dalam pelaksanaan salat hari raya kurban Idul Adha, sebaiknya dilaksanakan pada awal waktunya. Kenapa? Supaya memungkinkan waktu penyembelihannya cukup lapang waktunya, biar tidak tergesa-gesa. Makanya diawalkan supaya hewan-hewan sembelihan berhasil disembelih di hari raya, karena itu waktu yang paling utama. Kecuali kalau tidak rampung, maka boleh dilakukan setelah hari raya, di hari tasyrik, tanggal 10, 11, 12 dan 13 di hari tasyrik. Ya, kalau memang sembelihannya tidak sempat disembelih di waktu Idul Adha. Berbeda dengan pelaksanaan salat hari raya Idul Fitri, boleh diakhirkan, boleh ditangguhkan. Kenapa? Karena setelah perayaan tidak ada ritual, tidak ada acara. Ya paling acaranya ya kumpul-kumpul keluarga gitu ya, silaturahim. Tapi kalau Idul Adha ini sibuk karena ada penyembelihan, wajar kalau diawalkan. Kalau Idul Fitri boleh ditangguhkan atau diakhirkan sedikit. Disebutkan dalam sebuah hadis, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli binal fitra wasyamsu ala qaidi rumhaini wal adha ala qaidi rumhin. Nabi biasa salat hari raya Idul Fitri bersama kami saat matahari telah naik kira-kira 2 tombak. Sementara salat hari raya kurban Rasul melaksanakannya ketika matahari naik 1 tombak saja. Artinya Idul Adha disegerakan, Idul Fitri boleh diakhirkan. Ini poin A. Poin B, etika dan hal-hal yang diperlukan dilakukan ketika akan mengerjakan 2 hari raya ini. Apa saja sunnah-sunnah yang harus dilakukan? Pertama, mandi. Itu disebutkan berdasarkan hadis Anas, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil idaini an nalbasa ajwada ma najid wa an natatayyaba bi ajwadi ma najid wa an nudhiya bi asmani ma najid. Rasul sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kepada kami pada salat 2 hari raya supaya kami mengenakan pakaian terbagus yang kami miliki. Tidak mesti baru, yang penting bagus. Kemudian yang kedua, memakai minyak-minyak wangi yang terwangi yang kami miliki. Tentu bagi laki-laki ya, kalau bagi perempuan tidak boleh. Jadi bagi laki-laki boleh menggunakan wewangian terbaik saat keluar Id. Kalau perempuan dilarang, tidak boleh. Kemudian
apabila datang Idul Adha, maka kami berkurban dengan binatang yang paling gemuk yang kami miliki. Intinya, ketika hari raya itu tampakkan sesuatu yang terbaik, baik dari pakaian, penampilan, sampai kepada kalau hari raya kurban ya kurban terbaik gitu ya. Makanya disebutkan dalam hadis itu, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yalbasu burdatan ibaratan min kulli idin. Rasul biasa mengenakan kain burda, kain yang sangat bagus itu dalam setiap pelaksanaan salat Id. Jadi Rasul kalau salat Id pasti akan menggunakan pakaian yang bagus. Makanya kita juga selaku umatnya mengikuti petunjuk Nabi, karena hari raya perlu bersenang-senang yang wajar gitu ya, sampai kepada pakaiannya pun cari pakaian terbaik, bukan untuk riya, tidak, karena untuk memuliakan Idul Fitri atau Idul Adha. Karena sebagian orang itu ada yang berlebihan juga. Jadi walaupun kita dianjurkan menggunakan pakaian yang bagus, wangian, tapi jangan pula berlebihan. Terutama ibu-ibu, orang-orang awam itu kan kadang-kadang dandannya aja 2 jam tuh sebelum sholat tuh, Bu. Semua perhiasan diberangkas dikeluarkan, yang di leher, yang di tangan, anting-anting. Kalau ada piala di kepala mungkin dipakai juga tuh. Jadi keluar itu udah silau semua jadinya, orang nengok kuning semua. Jadi jangan berlebihan juga, tidak boleh berlebihan. Ya biasa-biasa saja, sederhana, tapi pakaiannya bagus. Karena intinya kan mendapatkan pahala dalam sholat dan mendapatkan persatuan dan kebahagiaan dengan kaum muslimin yang hadir di tempat itu, bukan untuk gaya-gayaan, bukan untuk pamer-pameran atau riak-riaan, tidak ya. Kemudian yang kedua, berbuka terlebih dahulu sebelum pergi mengerjakan sholat hari raya fitri, serta makan daging kurban setelah sholat hari raya Idul Adha. Disebutkan dalam hadis Buraidah, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yaghdu yaumal fitri hatta ya'kula wa la ya'kul yaumal adha hatta yarji'a fa ya'kula min udhiyatihi. Nabi tidak berangkat pada hari raya Idul Fitri sehingga beliau makan terlebih dahulu, dan beliau tidak makan dahulu pada hari raya Idul Adha sehingga beliau kembali dan makan daging kurbannya. Kenapa? Pertanyaannya, kalau Idul Fitri makan dulu, kalau Idul Adha puasa dulu, baru boleh makan setelah sholat. Adapun Idul Fitri, kenapa disuruh makan dulu? Karena kita tahu bahwa puasa di hari raya itu haram. Tidak boleh berpuasa di hari raya. Untuk menunjukkan berakhirnya puasa, maksudnya puasa Ramadan, maka dibuktikan di pagi hari Idul Fitri kita makan, bahwa hari itu bukan hari puasa. Hari itu adalah hari makan. Karena sudah selesai puasa 1 bulan, untuk membuktikan tidak puasa, makan sebelum sholat, bahwa dia tidak puasa. Karena Idul Fitri, arti fitri ini kembali makan. Ada juga yang memahami fitri ini fitrah, kembali suci. Tapi sesungguhnya fitri di sini kembali makan. Makanya kalau orang puasa kemudian berbuka, dalam bahasa Arab disebut iftar. Iftar itu diambil dari fitri. Jadi kembali makan setelah puasa sebulan, di hari raya Idul Fitri kita makan, untuk menunjukkan hari itu tidak diperbolehkan puasa. Makanya ditunjukkan dengan makan sebelum berangkat. Kalau Idul Adha memang kan tidak ada ritu-ritu puasa wajib sebelumnya. Di bulan Dzul Hijjah itu kan tidak ada rutinitas puasa kecuali puasa sunnah tanggal 9. Itu bagi yang di luar haji, yang disebut dengan puasa Dzul Hijjah. Makanya ketika perayaan Idul Adha ya tidak, kalaupun makan tidak ada masalah. Tetapi masalahnya nanti kalau makan kenyang, kemudian masuk ke Idul Adha, kemudian kambing, sapi, unta sudah disembelih, akhirnya kita makan sedikit.
atau tak makan, sementara makan hewan kurban itu berpahala, bahkan sunnah Nabi yang diperintahkan Nabi SAW, kulu waddakhiru watasaddaqu, makan dengan daging kurbanmu, simpan dengan daging kurbanmu, dan sedekahkan dengan daging kurbanmu. Ini yang kedua. Yang ketiga, mengumandangkan takbir pada malam Idul Fitri dan Idul Adha. Takbir maksudnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Itulah takbir. Dan ini sangat dianjurkan di malam hari, 2 hari raya ini kita disuruh untuk mengumandangkan takbir ini. Begitu juga dianjurkan takbir ini ketika berangkat ke tempat solat. Dari rumah ke tempat solat sangat dianjurkan. Bagi Idul Adha dianjurkan setelah perayaan Idul Adha, hari kedua, ketiga dan keempat, atau disebut Yaum Tasyrik. Hari Tasyrik itu dianjurkan juga bertakbir. Cuman bedanya, kalau hari Tasyrik itu disebut takbir muqayyad, kalau Idul Adha di hari rayanya disebut takbir mutlak. Apa bedanya mutlak dengan muqayyad? Kalau muqayyad itu terbatas takbirnya. Di hari tasyrik itu hanya disunahkan takbir setelah solat Id saja. Setelah solat 5 waktu yang wajib. Tapi kalau mutlak itu kapan saja. Jadi di hari raya maka itu bertakbir mutlak dari malam sampai khatib naik ke atas mimbar. Tapi di Idul Adha di hari tasyrik hanya boleh bertakbir setelah pelaksanaan salat wajib, karena muqayyad dengan waktu saja. Di sini Allah mengatakan wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat, dan berzikirlah kepada Allah dalam beberapa hari yang terbilang. Dan Allah juga mengatakan wa dzakaras-ma rabbihi fasalla, dan ia pun ingat nama Rabbnya, maksudnya bertakbir lalu salat, maksudnya salat Id. Dan Allah juga mengatakan walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan hendaklah kalian mengagungkan Allah dengan cara bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd, atas petunjuknya yang diberikan kepada kalian. Ini soal takbir. Kemudian yang keempat, berangkat ke tempat solat melalui satu jalan dan pulang melalui jalan yang lain. Karena ini dianjurkan oleh Rasul berdasarkan hadis Jabir, karena Nabi SAW idza kana yauma idin khalafat tariq. Kebiasaan Nabi SAW di hari raya, apabila beliau menempuh jalan yang berbeda, maka Rasul SAW melakukannya antara jalan berangkat dan jalan pulang itu beda. Jadi kalau ibu umpamanya solatnya dari sini di Tiban Center gitu kan ada 2 jalur, bisa lewat jalur pom bensin lama gitu yang muter ke kanan gitu ya berangkatnya, nanti pulangnya lewat jalur ya muhajirin, situ ke sini lewat kiri ya. Itu sunnah ya, sunnah berselisih jalan ketika berangkat dengan ketika pulang. Jadi ketika pulang dan ketika berangkat itu sangat disunnahkan sekali dan dianjurkan dan dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu ada alasannya kan Bu. Kenapa kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan seperti itu? Apa sih hikmahnya? Kenapa harus seperti itu? Ya sebenarnya tidak ada masalah ibu lewat jalur kiri berangkat dan pulang dari situ juga enggak apa-apa. Cuman kan kita bicara sunnah Bu. Sunnah. Pamannya ibu sholat Id di Batu Aji itu kan ada 2 jalur Bu, lewat kuburan Temiang atau lewat sana ke Muka Kuning sana ya. Berangkatnya lewat Muka Kuning jauh, nanti pulangnya lewat Temiang mutar gitu. Tentu hikmahnya pertama,
Disebutkan oleh para ulama hikmahnya. Pertama, supaya menyaksikan dua jalan yang kita lalui itu. Jadi dua jalan yang kita lalui nanti pada hari kiamat akan bersaksi, Bu. Di mana dua jalan itu akan bersaksi untuk kita bahwa kita memang melaksanakan salat Id di Batu Haji. Nanti di hadapan Allah. Kemudian juga ada juga yang mengatakan supaya disaksikan oleh kalangan jin dan manusia yang berbeda. Karena kalau jalan ke kiri ini pasti akan berpapasan dengan dia lagi. Kalau nanti jalur pulang ke kanan pasti akan berpapasan dengan orang lain. Dan semakin banyak berpapasan dengan orang, tentu semakin banyak kebaikannya. Ini di antara alasan. Ada juga yang mengatakan untuk mencari berkah dengan dua jalan itu, supaya mendapatkan berkah dari dua jalan yang berbeda ini, dan menyamakan keutamaan dari dua jalan ini. Ada juga yang mengatakan ketika berangkat haruslah mengikuti jalan yang kanan, tapi kalau pulang cari jalan yang kiri. Pamannya ibu tinggal di sini, sholatnya di Tiban Center, berarti jalan kanan kemana, Bu? Ya lewat pom bensin lama lah, kan gitu ya. Lewat jalur kanan nanti tembusnya ke pom bensin lama. Kemudian pulangnya lewat kiri, ya lewat Masjid Muhajirin situ ya. Ada yang mengatakan seperti ini. Ada yang mengatakan juga untuk menampakkan syiar Islam dan menampakkan zikrullahi azza wa jalla. Dengan lalu lalangnya manusia yang berbeda jalan itu nampak syiar-syiarnya. Sebab kalau hanya satu jalan saja yang ramai, ya di situ-situ saja syiarnya. Tapi kalau kita cari jalan lain memutar gitu ya, maka syiar Islam akan semakin ramai di mana-mana. Hampir semua gang dan jalan bisa penuh. Dan ini bisa pemancing kemarahan orang munafik dan orang-orang Yahudi. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang mengatakan, ya tapi ini perlu dalil supaya menghindari orang-orang yang dengki kepada kita. Takutnya nanti musuh kita lewat situ juga. Cari jalan lain mutar. Ini alasan ini tentu sebagian orang menolaknya. Tapi ada juga yang mengatakan supaya banyak menyebarkan salam ke lain orang. Jalan yang pertama penduduknya dengan jalan kedua penduduknya kan beda, Bu. Maka supaya lebih menyebar lagi salam di mana-mana. Ada juga yang mengatakan supaya para malaikat lebih banyak lagi yang mengantarkan kita. Karena malaikat yang ada di jalan sini dengan di jalan sana itu akan berbeda. Jadi ini semua tentu alasan ataupun hikmah yang disebutkan oleh para ulama kenapa berbeda jalan. Tapi intinya anggaplah hikmah-hikmah ini tidak pernah dibahas untuk apanya. Tapi yang jelas bahwa dengan berbeda jalan saat berangkat dan pulang itu adalah mutaba'atun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Intinya kita ingin mengikuti sunnah. Tahu hikmah ataupun tidak, yang penting saya lakukan. Selesai. Ya. Ini yang keempat. Yang kelima, salat hari raya hendaklah dilaksanakan di padang pasir atau lapangan terbuka. Kalau padang pasir tak ada lah di tempat kita, ya lapangan minimalnya. Tetapi kalaupun dilaksanakan di masjid, menurut madhab Syafi'i boleh. Alasannya karena lebih suci, lebih bersih. Tapi pendapat yang kuat di tanah lapang tentu lebih utama karena bisa menampung wanita-wanita haid dan lebih banyak lagi menampung jumlah yang banyak dari kaum muslimin. Dan Rasul pun memang meninggalkan solat Id di Masjid Nabawi, malah memilih di tanah lapang. Padahal Masjid Nabawi itu keutamaannya siapa yang solat satu
Satu solat sama dengan 1000 solat di tempat-tempat lain. Tapi Rasul meninggalkan keutamaan Masjid Nabawi, malah kemudian solat di tanah lapang, menunjukkan bahwa tanah lapang lebih utama dibandingkan solat di masjid, kecuali Masjidil Haram. Itu beda. Masjidil Haram itu beda karena ada keutamaan yang sangat besar. Perbedaan solatnya itu satu solat sama dengan 100.000 kali solat. Tentu tidak bisa dibandingkan dengan tanah lapang. Kemudian yang nomor 6, mengucapkan selamat kalau berjumpa dengan kawannya. Maka kebiasaan para sahabat kalau berjumpa dengan sahabat-sahabat yang lainnya, maka mereka mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima ibadah kami di bulan Ramadan dan ibadah kamu juga di bulan Ramadan. Dan jawabannya pun sama, Bu, taqabbalallahu minna wa minkum. Itu sunnah para sahabat. Ini adalah sunnahnya para sahabat. Kalau berjumpa mereka memang mengucapkan kalimat ini. Tapi sunnah ini kemudian malah tidak diamalkan oleh sebagian kalangan, malah lafaz-lafaz yang lain pula yang diucapkan. Ya. Kalau ketemu kawannya kosong-kosong ya. Apa maksudnya kosong-kosong tuh? Minta maaf gitu ya. Pokoknya kesalahan kamu saya kosongkan, kesalahan saya juga tolong kosongkan. Makanya jadi kosong-kosong. Nah ini kan aneh. Ada juga minal aidin wal faizin, selamat lahir batin dan begitu seterusnya. Itu kan budaya, Bu ya. Ya selama maknanya tidak bertentangan tidak ada masalah. Tetapi yang utama dulu yang diucapkan, Bu. Itu nomor berapa lah ucapan itu? Yang pertama taqabbalallahu minna wa minkum itu dulu. Kalau nanti mau ditambah minal aidin wal faizin kullu amin wa antum bi khairin dan begitu seterusnya gitu ya. Nah, itu ya tidak masalah karena tidak bertentangan secara makna. Maksudnya yang utama dulu lah taqabbalallahu minna wa minkum dulu itu. Ucapkan itu kan doa baik. Karena intinya kita lepas dari bulan Ramadan itu supaya diterima amalan kita dan amalan kaum muslimin yang lainnya. Kemudian yang nomor 7, tidak ada larangan memberikan kelonggaran, maksudnya agak royal dalam makanan, minuman dan mengadakan hiburan yang dibolehkan. Jadi tidak ada masalah. Jadi khusus Idul Fitri, Idul Adha, gak apa-apa, Bu, agak royal sedikit, agak boros bahasa kitanya ya. Jadi dikeluarkan kue-kue, minum-minum yang berbagai macam warna-warni dan kue yang bermacam-macam, toples gitu ya. Atau ya makanan-makanan enggak apa-apa keluarkan. Royal-royal di Idul Fitri itu atau Idul Adha enggak masalah. Karena kita sedang hari raya, Bu. Supaya senang. Ya, maksudnya jangan pelit-pelit. Di lemari toples 10 yang dikeluarkan 1. Itu kan enggak royal, Bu. Ya. 1 itu pun separuh isinya. Ini makin pelit lagi. Tapi kalau bertamu ke rumah orang bawa kresek, nah ini yang seperti ini kan tidak layak. Karena bagaimanapun kita berada di hari kesenangan kaum muslimin. Lah ya royal dikit enggak apa-apa. Bahasa kita jor-joran lah. Enggak apa-apa lah nguras tabungan, yang penting ini hari bahagia. Ya, cari makanan-makanan lezat, makanan-makanan enak supaya tamu yang datang senang. Supaya tamu yang datang senang. Dan tidak perlu juga pasang CCTV. Takut Ustaz tamunya ini bajunya kantongnya gede-gede, nanti nyembunyiin makanan pula. Itu hari raya insyaallah. Kalau kita ini ikhlas lillahi ta'ala, insyaallah lapang. Jangan gara-gara kemudian barudak petang tamu makan terus tamunya kan ambil kacang satu toples habis, gerutu habis itu. Yalah kalau besok nggak usah lah kita sikit-sikit aja keluarkan. Jadi pokoknya hari raya itu hari senang. Jangan dongkol, jangan merasa sedih kecil hati kalau habis makan. Enggak apa-apa. Itu pahala. Karena bagaimanapun kita menyenangkan kaum muslimin. Menyenangkan kaum muslimin itu bagian daripada amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis ayyamut tasyrik ayyamu aqlin wa syurbin wa dzikrillah. Hari raya tasyrik itu hari raya makan-makan. Jadi kalau ibu punya daging,
Makan hari pertama, hari kedua, hari ketiga, ya sudah hari keempat selesai Idul Fitri kan, sampai Idul Adha kan sampai hari keempat kan, mulai tanggal 10 sampai 13. Nggak apa-apa tiap malam ibu nyate, tiap malam ibu makan daging sama keluarga, ajak tetangga, itu sangat dianjurkan, sangat dianjurkan. Makanya kenapa kalau seandainya Ayyamul Bid, puasa hari raya bertepatan dengan tanggal 13 dan itu di hari tasyrik, tidak boleh puasa, tetap hari itu harus makan, karena itu bagian dari hari raya. Maka gantinya ya di tanggal 16-nya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kemudian juga disebutkan bahwa Nabi SAW pernah menegur Abu Bakar yang ketika itu marah-marah kepada dua orang wanita yang ada di rumah Aisyah karena bernyanyi syair. Maka Nabi SAW menghalangi Abu Bakar, ya Abu Bakrin, inna likulli qaumin idan wa innal yawma idun. Hai Abu Bakar, biarkan mereka bersair-sair, karena setiap umat itu punya kesenangannya, hari rayanya, dan ini hari raya kita. Biar mereka senang. Menunjukkan bahwa tidak mengapa bersenang-senang selama tidak mengarah ke yang haram atau yang dibenci Allah Subhanahu wa taala. Adapun tata cara pelaksanaan salat Idul Fitri dan Adha di sini, tata cara pelaksanaan salat Idul Fitri dan Idul Adha, bahwa hendaklah kaum muslimin berangkat ke tempat salat sambil mengumandangkan takbir hingga matahari meninggi dari tempat terbitnya sekitar beberapa meter. Jadi mulai dari rumah sudah takbir sama keluarga, nanti ketika sampai di tanah lapang atau di masjid tetap takbir sampai khatib naik ke mimbar atau melaksanakan solat hari raya. Berhenti takbirnya karena sudah masuk waktu solat kan. Selanjutnya imam berdiri menunaikan 2 rakaat solat tanpa azan dan iqamah dengan 7 kali takbir pada rakaat pertama selain takbiratul ihram ya. 7 kali takbir itu berarti kalau dengan takbiratul ihram berarti 8 takbir. Kalau di luar takbiratul ihram berarti 7 takbir. Ya. Kemudian imam membaca Fatihah setelah takbiratul ihram. Ada yang mengatakan ya biasalah baca iftitah, itu sunnah hukumnya. Kemudian baca Fatihah dan surah Al-A'la dengan suara yang keras. Lalu imam bertakbir sebanyak 6 kali pada rakaat kedua, termasuk takbir berdiri, takbir intiqal. Jadi 8 kali takbir masuk di dalamnya takbiratul ihram, kemudian 5 kali takbir pada rakaat kedua, 6 kali menjadi dengan dimasukkannya takbir intiqal. Jadi 8 dan 6 takbir, masuk di dalamnya 2 takbir, takbiratul ihram dan takbiratul intiqal. Adapun surat yang dibaca Rasul ya Al-Ghasyiyah, Asy-Syamsi gitu ya, itu memang biasa dibaca Nabi SAW baru setelah salat, kemudian imam berkhutbah. Lah pada khutbah hari raya Idul Fitri hendaklah imam menganjurkan jemaah supaya menunaikan zakat fitrah dan menjelaskan sebagian hukum-hukumnya. Sedang dalam khutbah hari raya Idul Adha hendaklah imam menganjurkan jemaah supaya menyembelih kurban dan menjelaskan fikih-fikihnya, mulai umurnya, kemudian bagaimana caranya dan begitu seterusnya. Jadi disamakan dengan konteks, karena ini perayaan Idul Fitri berarti berkaitan dengan zakat, kalau Idul Adha berkaitan dengan kurban. Artinya seorang khatib dan imam harus tahu kapan dia bicara, tema apa yang disampaikan. Ini enggak ada khatib di hari raya Idul Fitri Allah itu cerita politik aja, Bu. Wah, pemerintah habis dihabisinnya. Sementara anjuran zakat fitrah tidak dianjurkan, kurban tidak. Sibuk masalah politik di dalamnya, mencela pemerintah dan begitu seterusnya. Lah ini Anda salah tempat berkhutbah. Bukan di sini tempatnya. Ini tempat kita ini merangsang manusia untuk ibadah. Terutama zakat fitrah di hari raya Idul Fitri dan kurban di hari raya Idul Adha. Inilah di antara keterangan yang disebutkan oleh pengarang tentang tata cara singkat dari salat
Idul Fitri dan Idul Adha. Wallahu alam. Sebelum saya tutup, kalau ingin bertanya silakan.